Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita kali ini. Jujur aja, saya antusias banget buat ngebahas topik hari ini. Kita bakal ngebongkar satu fase yang super krusial, tapi anehnya sering banget diremehin dalam pembuatan perangkat lunak. Betul banget, kita bakal ngobrolin soal perencanaan sistem atau systems planning. Seringnya fase ini tuh kerasa abstrak gitu ya, kayak cuma urusan tumpukan dokumen tebel yang ngubul Senin. Tapi hari ini kita bakal ubah mindset itu. Kita bakal bedah gimana caranya ngubah ide yang awalnya cuma angan-angan, jadi sebuah proyek yang benar-benar teruji secara bisnis dan siap jalan. Biar gampang ngebayanginnya, kita bakal pakai studi kasus dari dunia nyata. Nah, biar kita nggak bingung, roadmap kita hari ini cukup simpel kok. Kita bakal lewatin 4 langkah aja. Pertama, ide awal dan nilai bisnis. Terus kedua, analisis kelayakan proyek. Masuk yang ketiga, hitung-hitungan ekonomi. Dan terakhir yang keempat, estimasi usaha dan waktu. Udah, itu aja. Sebelum kita nyebur lebih dalam, coba kita lihat siklus standar ini. Ini tuh Software Development Life Cycle atau SDLC. Mulai dari perencanaan, analisis dan desain, implementasi atau nulis kodenya, sampai pemeliharaan. Fokus utama kita hari ini cuma di langkah pertama, perencanaan. Ingat ya, fase fundamental ini terjadi jauh-jauh sebelum satu baris kode pun diketik sama programmer. Ibaratnya nih, kalau kita gagal merencanakan dengan benar di tahap ini, ya pada dasarnya kita lagi merencanakan kegagalan buat keseluruhan proyek. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama, ide awal dan nilai bisnis. Ini adalah awal mula perjalanan dari sebuah permintaan sistem. Teman-teman pasti setuju, proyek software yang sukses itu nggak pernah turun gitu aja dari langit. Pasti selalu berawal dari seseorang di dalam tim yang jeli ngelihat peluang buat nyelesain masalah. Nah, kenalin nih tokoh utama di studi kasus kita, Margaret Mooney. Beliau ini adalah Vice President of Marketing yang punya satu ide lumayan ambisius. Dia namain idenya Musicpedia, semacam platform musik online. Kebutuhan bisnisnya sangat spesifik, perusahaannya butuh pelanggan baru lewat jalur digital, dan di saat yang sama pengen bisa nangani komplain pelanggan dengan jauh lebih efisien pakai internet. Masuk akal banget kan? Tapi ide bagus aja nggak cukup. Mari kita bedah ide Margaret tadi jadi manfaat yang benar-benar nyata. Coba lihat perbandingannya. Di sisi tangible value atau nilai berwujud, ini yang bisa diukur langsung pakai uang ya. Angkanya lumayan banget nih. Potensi masuk 400 juta dari pelanggan baru, 600 juta dari pelanggan lama, dan yang nggak kalah keren ada penghematan biaya telepon sampai 100 juta. Jelas banget kan ukurannya? Terus di sisi sebelahnya ada intangible value atau nilai tak berwujud. Emang sih nggak bisa dihitung pakai kalkulator secara langsung, kayak ningkatnya kenyamanan pelanggan dan makin kuatnya brand recognition kita di internet. Tapi jangan salah, dua-duanya ini sama-sama penting buat bikin bisnis makin maju. Tapi tunggu dulu deh. Setelah ngeliat angka-angka yang manis tadi, ada satu pertanyaan kritis yang benar-benar harus kita jawab secara objektif. Pertanyaannya, apakah proyek ini beneran layak buat diterusin? Ingat loh, ide yang keren dan iming-iming pendapatan selangit itu belum cukup. Kita harus bisa ngebuktiin secara nyata kalau proyek ini bisa dieksekusi tanpa ngebakar uang perusahaan sia-sia. Makanya kita melangkah ke bagian kedua kita hari ini, analisis kelayakan proyek. Ibaratnya, ini adalah sesi uji realitas buat ide kita. Disinilah ide Margaret bakal berhadapan langsung dengan realitas. Di tahap ini, seorang analis sistem bakal ngambil dokumen permintaannya dan benar-benar neliti semuanya di bawah mikroskop. Kita bisa lihat pemetaan alurnya lewat use case diagram Musicpedia ini. Supaya kita tahu kita beneran sanggup bikin sistemnya, kita tuh harus metain secara presisi, sistem ini tuh makhluk apa sih sebenarnya. Mulai dari gimana pengunjung registrasi, proses pengguna nyari lagu, sampai ke urusan dapur admin kayak ngelola data pelanggan dan ngeekspor laporan penjualan. Semuanya harus terang beneran. Begitu kita udah tahu persis wujud sistemnya kayak gimana, baru deh kita mulai proses pengujian kelayakan. Dan kabar baiknya buat Musicpedia, proyek ini lulus 2 ujian pertama dengan mulus banget. Dari sisi kelayakan teknis, tim developer internal ternyata punya kapasitas buat ngebangun ini, dan risikonya masuk kategori menengah yang gampang dikelola. Terus dari sisi kelayakan organisasi, proyek ini terbukti sejalan sama visi perusahaan dan target KPI dari divisinya Margaret. Jadi, secara teknis dan organisasi, kita siap ngegas. Tapi masih ada satu rintangan raksasa lagi. Dan itu membawa kita ke bagian ketiga, hitung-hitungan ekonomi. Ini adalah momen untuk ngejawab pertanyaan, terus kenapa kita harus peduli dari pihak manajemen? Disinilah ujung tombak dari seluruh argumen perencanaan sistem Anda. Kita harus bisa ngebuktiin secara matematis ke para bos kalau proyek ini tuh aman buat investasi finansial. Coba tebak, angkanya tembus 26,2%. Ini adalah estimasi kali return on investment atau ROI di tahun ketiga. Bahasa gampangnya nih, untuk setiap rupiah yang dikeluarin perusahaan buat mendanai Musicpedia, mereka bakal dapat pengembalian sampai 26,2%.
Gila nggak tuh? Ini persis jawaban sakti yang dicari-cari manajemen buat ngasih lampu hijau. Belum cukup meyakinkan, mari kita tambah pelurunya pakai angka Break Even Point atau BEP. Hasil perhitungannya 2,28 tahun. Buat Anda yang mungkin bingung, artinya apa sih ini buat manajemen? Ini berarti cuma butuh waktu sedikit di atas 2 tahun, proyek Musipedia ini bakal ngebayar lunas seluruh biaya pembuatannya sendiri dari keuntungannya. Lewat dari titik 2 tahun lebih sedikit itu, sistem ini benar-benar tinggal nyatak untung bersih. Sebuah argumen ekonomi yang benar-benar solid. Oke, proyek udah resmi disetujui. Kita masuk ke bagian keempat, estimasi usaha dan waktu. Disinilah manajemen bakal minta kita memprediksi masa depan proyeknya. Biasanya nih, setelah proposal di ACC, pertanyaan horor berikutnya dari manajemen adalah, oke, jadi butuh waktu berapa lama buat bikin ini semua? Dan butuh berapa orang? Nah, perhatikan pembagian distribusi usaha ini. Banyak orang yang masih mikir kalau bikin aplikasi itu, ya isinya 100% cuma duduk ngetik kode. Padahal nyatanya nggak gitu. Tahap implementasi alias penulisan kodenya itu sendiri rata-rata cuma makan sekitar 30% dari total porsi kerja tim. Sisanya yang 70% justru paling banyak dihabisin buat perencanaan, analisis, dan desain sistem. Fakta ini penting banget biar kita nggak pernah ngeremehin fase prakoding. Terus, gimana caranya analis sistem bisa ngeprediksi durasi kerja dengan akurat? Caranya, mereka mengkonversi kompleksitas sistem jadi estimasi baris kode program. Kalau kita lihat perbandingannya, pemilihan bahasa pemrograman itu bisa ngubah volume pekerjaan fisik si programmer secara drastis loh. Bayangin aja, nulis satu fitur pakai bahasa C itu butuh ngetik jauh lebih banyak baris kode dibandingkan kalau kita pakai bahasa Java. Nah, untuk kasus Musipedia kita ini, tim udah sepakat buat milih bahasa Java. Lewat serangkaian hitung-hitungan matematis dari dokumen kompleksitas yang dikalikan dengan baris kode Java tadi, kita akhirnya dapat satu hasil akhir yang luar biasa spesifik. 18,711 kali persen months. Artinya apa nih? Berdasarkan data objektif, total effort buat nyelesain proyek perangkat lunak ini butuh waktu hampir 19 bulan kerja penuh buat satu orang. Dari angka ini, manajer proyek bisa ngaturnya dengan gampang. Misal kalau kita kerjain pakai tim berisi 4 developer, berarti proyek ini diprediksi selesai dalam waktu sekitar 4,5–5 bulanan. Fase perencanaan kita sukses nebak masa depan dengan perhitungan yang sangat presisi. Sebagai penutup sesi bedah materi kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan refleksi yang lumayan provokatif buat Anda. Coba deh pikirin satu masalah atau mungkin satu sistem yang saat ini benar-benar lagi dibutuhin sama tempat Anda kerja. Pertanyaannya, bisakah Anda ngebuktiin nilai bisnis dari sistem tersebut secara meyakinkan di atas kertas, menghitung kelayakannya secara presisi, dan ngasih estimasi usahanya pakai data jauh sebelum satu baris kode pun ditulis? Jangan sampai ide inovatif Anda kandas cuma karena kurang perencanaan. Mulai besok, jadilah Margaret Mooney buat tim Anda. Praktikkan langkah-langkah yang baru aja kita pelajari, dan mulailah bangun masa depan sistem Anda sendiri. Terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan kali ini. Sampai jumpa, dan semoga wawasan ini memberdayakan Anda.